Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah salah satu aktivitas ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran terdapat pahala yang besar dan ganjaran yang mulia. Keutamaan membaca Al-Quran tidak hanya bagi mereka yang mahir membacanya, tetapi juga bagi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Salah satu surat yang sering sekali dibaca oleh umat muslim di seluruh dunia adalah surat Al-Ikhlas. Surat Qul-Hu atau surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang sangat agung dan mulia di dalam Al-Quran. Banyak sekali keutamaan, manfaat dan khasiat yang akan kita dapatkan apabila kita sering membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul-Hu ini. Membaca surat Qul-Hu adalah aktivitas yang sangat mulia dan bernilai ibadah. Kendati demikian, seorang muslim harus memperhatikan waktu-waktu dalam membacanya. Ada beberapa waktu yang tidak baik, bahkan dilarang untuk membaca surat Qul-Hu. Bahkan membaca surat Qul-Hu atau surat Al-Ikhlas di waktu-waktu ini bisa mendapatkan dosa. Apa saja waktu-waktu dilarang membaca surat Qul-Hu tersebut? Saudaraku, berikut ini adalah 4 waktu dilarang membaca Qul-Hu. Yang pertama, saat ruku dan sujud di dalam solat. Ternyata kita sangat dilarang untuk membaca dan mengamalkan surat Qul-Hu saat kita sedang melaksanakan ruku dan sujud di dalam solat. Larangan tersebut ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat ini sudah jelas bahwa surat Qul-Hu dilarang untuk dibaca dan diamalkan saat ruku dan sujud karena merupakan bagian dari surat di dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita membaca surat Qul-Hu di 2 gerakan solat tersebut. Kemudian yang kedua, saat sedang mengantuk berat. Saat kita sedang mengantuk, ternyata kita juga dilarang untuk membaca surat Qul-Hu. Imam An-Nawawi yang merupakan imam besar ulama besar menyebutkan bahwa makruh hukumnya atau dibenci hukumnya membaca Al-Quran termasuk surat Qul-Hu meski hanya membaca surat Qul-Hu saat kita sedang mengantuk. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca sehingga merusak dan merubah bacaan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di toilet, WC atau kamar mandi.
Surat Qul-Hu dilarang untuk dibaca saat kita berada di toilet atau kamar mandi ataupun WC. Para ulama telah mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang hamba membaca Al-Quran ketika di dalam toilet. Sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ketika menanggung hadas besar. Waktu kita dilarang membaca surat Qul-Hu adalah ketika kita menanggung hadas besar. Yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid atau nifas. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran, termasuk surat Qul-Hu di dalam keadaan sedang berhadas besar, kecuali apabila kita membacanya di dalam hati, itu diperbolehkan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah bahwasanya disebutkan wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 waktu di mana kita dilarang untuk membaca surat Qul-Hu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.